Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Andri Asmari. Apa kabar anak-anak? Kalian masih tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Baik, setelah kita mempelajari beberapa materi di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, kali ini kita masuk kepada pelajaran kedua, yakni alat bantu verifikasi pembayaran. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu memahami proses verifikasi uang kertas dan alat bantu verifikasi kartu kredit dan debit. Jadi ada 3 tahapan. Kita mampu memverifikasi uang kertas dan juga bisa memverifikasi kartu kredit dan debit. Jadi uang tunai dan non tunai. Kita masuk kepada bahasan pokok pembahasan kita yang pertama, yakni alat bantu verifikasi pembayaran. Nah, alat bantu verifikasi uang kertas ini karena uang kertas ini sangat rentan terhadap pemalsuan, maka bagian kasir itu harus cermat dan teliti ketika menerima uang kertas dari pelanggan. Kita bisa menggunakan bantuan untuk memverifikasi uang kertas tersebut. Biasanya alat bantuan tersebut dinamakan dengan money detector. Nah, verifikasi uang kertas menggunakan money detector ini dibedakan menjadi 2 tahapan. Yang pertama, money detector berbentuk senter. Kita biasa melihat di mesin-mesin kasir, biasanya kita menggunakan senter. Senter yang dalam cahayanya itu biasa cahaya ultraviolet biasanya. Nah, tapi dalam bentuk senter. Kemudian yang kedua, money detector berbentuk mesin. Nah, ini adalah money detector berbentuk mesin. Kalau money detector berbentuk senter, cara pengoperasiannya ini dengan menyalakan lampu pada alat tersebut. Lalu letakkan sinar lampu tersebut di atas uang, sehingga uang akan terlihat uang asli yang ada tanda bertanda air atau watermarknya. Misalnya ada gambar satria, ada benangnya. Nah, itu adalah ciri khas bahwa uang tersebut adalah uang asli. Kemudian ada lagi alat yang berbentuk mesin. Pengoperasiannya tinggal nyalakan saja mesinnya. Ketika lampu ultravioletnya menyala, maka letakkan uang di bawah lampu ultraviolet tersebut. Apabila tanda-tanda dari uang tersebut ada, maka dapat dipastikan uang tersebut adalah uang yang asli. Tapi jika tidak ada, maka dapat dipastikan bahwa uang tersebut adalah uang yang palsu. Nah, ini adalah contoh verifikasi uang pecahan 100.000 tahun pembuatan 2016 dengan menggunakan alat money detector yang berbentuk mesin. Coba kita perhatikan. Yang pertama, nominal angka 100.000-nya tampak menyala terang. Nah, ini yang mana 100.000 ini? Nah, ini tampak menyala terang ketika sudah disinari oleh sinar ultraviolet. Kemudian terdapat tanda bercak yang menyala di bagian kiri bawah. Nah, ini ada. Lalu tuh, ini tanda bercak semua. Lalu terdapat tanda ukir di bagian tengah uang. Ada tanda ukir. Kemudian terdapat logo BI yang sangat terang. Ini logo BI-nya setelah kita sinari. Lalu kemudian nomor seri uang baik di bagian pojok kiri bawah ataupun kanan atas tampak sangat terang. Ini sangat terang, ini juga sangat terang. Terdapat gambar burung yang menyala. Nah, ini gambar burung yang menyala, burung Raja Wali. Ini 100.000 tahun emisi 2016. Nah, bisa dipastikan bahwa uang ini adalah uang yang asli. Nah, sedangkan verifikasi uang kertas juga bisa kita lakukan secara manual dengan konsep istilahnya 3D. Yang pertama dilihat, kemudian diraba, dan diterawang. Bagaimana caranya? Coba kita masuk ke yang pertama, pemeriksaan dengan cara dilihat. Langkah-langkahnya adalah warna uang kalau kita lihat dengan jelas itu sangat terlihat jelas. Jadi tidak buram, tidak kabur, jadi jelas, tegas uangnya. Kemudian terdapat benang pengaman yang ditanam di dalam kertas. Kita bisa melihatnya kalau misalnya kita arahkan ke sudut cahaya, misalnya kita lihat ke matahari, maka akan tampak benang yang ada ditanam dalam uang kertas tersebut. Pada uang pecahan 100.000, 50.000, 20.000, dan 10.000 desain lama, di sudut kanan bawah terdapat optically variable link atau OPLI, yaitu berupa logo BI dalam bidang tertentu yang dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Sedangkan dalam cetakan yang baru terdapat pelangi atau rainbow printing. Nah, dalam bidang tertentu akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Kemudian terdapat gambar tersembunyi atau latent image berupa tulisan atau logo BI yang akan terlihat apabila dilihat dari sudut pandang tertentu juga. Nah, jadi biasanya kalau kita lihat secara kasat mata logo BI-nya tidak tampak full, tapi kalau kita lihat dihadapkan pada cahaya matahari misalnya, maka logo BI-nya tersebut akan tampak full, tampak penuh.
Kemudian yang kedua dengan cara pemeriksaan dengan cara diraba. Karena teknik cetak khusus atau intaglio yaitu cetakan yang akan terasa kasar apabila kita raba. Nah, cetakan kasar ini terdapat pada gambar utama, misalnya angka nominal, huruf terbilang, dan lambang negara burung garudanya. Itu tampak kasar kalau kita raba. Kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tunanetra terletak di bagian muka uang di atas bank tulisan Indonesia. Nah, itu juga ada kode tertentu. Ini juga tampak kasar untuk biasanya digunakan oleh tunanetra mengenali uang, pecahan uang. Nah, langkah yang ketiga yaitu pemeriksaan dengan cara diterawang. Diterawang itu dilihat pada sinar matahari misalnya, atau di tempat-tempat yang terang. Kita terawang. Pada setiap uang kertas terdapat tanda air atau watermark, yaitu suatu gambar tertentu terlihat jelas jika diterawangkan di cahaya. Umumnya berupa gambar pahlawan. Kita suka melihat di gambar sebelah kiri biasa suka ada gambar-gambar pahlawan. Nah, itu uang-uang asli. Lalu pada setiap uang kertas terdapat gambar saling mengisi atau yang disebut dengan recto verso, yaitu logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang. Tadi yang sudah dijelaskan. Kalau kita lihat tanpa di sinar cahaya, maka logo BI-nya hanya terlihat sepotong saja. Tapi ketika kita lihatkan di cahaya, maka logo BI-nya akan tampak full. Nah, sedangkan alat bantu verifikasi kartu kredit dan kartu debit ini non tunainya, yaitu pengganti uang tunai. Nah, kita harus bisa membedakan dulu antara kartu kredit dengan kartu debit. Pada saat bertransaksi menggunakan kartu kredit, Anda meminjam uang bank penerbit kredit ke penerbit kartu kredit tersebut, dan pembayarannya dilakukan kemudian di hari saat jatuh tempo. Jadi kalau kartu kredit itu kita menghutang terlebih dahulu. Tapi kalau kita menggunakan kartu debit, kita tidak perlu membayar karena bank akan menarik uang dari tabungan kita, sehingga kita tidak perlu lagi membayar. Nah, itulah perbedaan antara kartu kredit dengan kartu debit. Nah, jenis-jenis kartu kredit di sini ada yang dinamakan dengan charge card, yaitu pemegang kartu harus melunasi semua tagihan. Jadi begitu kita menggunakan kartu kredit, maka tagihan tersebut harus langsung kita lunaskan. Kemudian ada lagi istilahnya credit card, di mana pemegang kartu dapat melunasi tagihannya dengan cara dicicil, diangsur beberapa kali angsuran sampai saat jatuh temponya. Nah, yang kedua, jenis kartu kredit berdasarkan jangkauan wilayah penggunaannya. Ada kartu kredit lokal, hanya berlaku di wilayah tertentu saja, satu wilayah misalnya hanya di Indonesia saja, nah, itu kartu kredit lokal. Ada kartu kredit internasional, dapat digunakan di berbagai negara, tergantung dari bank yang mengeluarkan. Misal, Visa, Mastercard, Dinnercard, American Card, itu bisa kita gunakan di beberapa negara secara internasional. Kemudian, ada jenis kartu kredit berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Nah, ada yang dinamakan dengan kartu kredit reguler. Kartu kredit reguler ini biasanya kartu kredit yang biasa kita pakai, seperti kartu kredit klasik, gold, platinum, titanium, tergantung dengan pendapatan pemegang si kartu kredit. Jadi jumlahnya berbeda-beda. Kalau kartu titanium itu jumlahnya biasanya lebih besar, biasanya digunakan para pengusaha-pengusaha biasanya. Ini biasanya kartu kredit reguler ini adalah kartu kredit yang digunakan oleh masyarakat banyak. Kemudian ada yang dinamakan dengan kartu kredit korporasi. Kartu kredit korporasi ini diterbitkan oleh bank khusus untuk nasabah perusahaan, seperti kartu kredit Mandiri Corporate, itu untuk perusahaan yang menggunakan kartu kredit Mandiri. Lalu ada kartu kredit Affinity. Affinity ini diterbitkan karena kerjasama antara bank sebagai penerbit dan lembaga atau organisasi seperti BNI UI Card. Nah, ini kerjasama antara Bank BNI dengan Universitas Indonesia. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan kartu kredit co-branding. Nah, kartu kredit co-branding ini dikeluarkan oleh bank yang bekerja sama dengan brand, seperti Bank Mega yang bekerja sama dengan Carrefour, sehingga pemegang kartu Bank Mega ketika berbelanja di Carrefour itu mendapatkan promo-promo khusus. Tapi di luar, pemegang kartu Bank Mega tidak mendapatkan promo karena tidak bekerja sama. Lalu yang terakhir adalah kartu kredit private label. Nah, dikeluarkan oleh bank penerbit itu sendiri tanpa bekerja sama dengan organisasi yang lain, seperti Mastercard atau Visa. Nah, ini adalah contoh 5 jenis kartu kredit berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Adapun bagian-bagian daripada kartu kredit ini dapat kalian lihat. Ini adalah bagian depannya, ini adalah bagian belakangnya. Nah, kalau yang termuat di bagian depan ini biasanya ada logo bank. Ini ada logo Bank BRI, kemudian nomor kartu kredit, lalu ada nama pemegang. Di sini ada nama pemegangnya biasanya. Nah, ini BRI Istamitra, ini adalah nama pemegang kartu kredit Bank BRI. Lalu ada jenis kartunya, apakah ini Visa ataukah Mastercard. Nah, ini kebetulan adalah kartu kredit Mastercard. Dan ada tanggal kadaluarsa. Ini tanggal kadaluarsanya. Lalu pada bagian belakang kartu kredit ini ada nomor kartu. Ini nomor kartunya.
Ini nomor kartunya, ada tanda tangan, biasanya kita tanda tangan di sini. Nah, ini nomor kartu nih, tanda tangan di sini. Lalu ada 3 angka khusus. Nah, informasi ini 3 angka khusus. Ini adalah bagian belakang, ini adalah bagian depan. Selanjutnya, pihak-pihak kartu kredit. Nah, pihak-pihak kartu kredit ini dibagi menjadi 5. Ada yang dinamakan dengan pemegang kartu kredit. Kalau pemegang kartu kredit adalah kartu kredit dipegang oleh orang yang diberi kuasa oleh bank. Misalnya kita menggunakan kartu kredit dari Bank Mandiri, maka kita adalah pemegang kartu kredit Mandiri. Kemudian ada penerbit kartu kredit, biasanya itu dikeluarkan oleh lembaga yang mengeluarkan, misalnya bank atau perusahaan-perusahaan yang non-bank juga boleh mengeluarkan. Ada jaringan kartu kredit, yakni merupakan organisasi yang membuat kerjasama pembayaran. Lalu ada merchant acquirer, merupakan pihak bank yang melakukan pemrosesan transaksi kartu kredit di merchant, ATM, atau EDC. Lalu ada merchant atau gerai, ini lembaga bisnis yang bekerja sama dengan bank dengan menerima transaksi pembayaran memakai kartu kredit. Misalnya kita kalau makan di food-court gitu kan, suka ada menggunakan kartu kredit. Nah, itu biasanya food-court tersebut bekerja sama dengan bank-bank tertentu. Lalu ada bagian-bagian kartu debit. Nah, ini kita masuk ke kartu debit. Kalau tadi kita bicara kartu kredit, sekarang kita masuk ke bagian kartu debit. Nah, kalau kartu debit itu informasi yang termuat di bagian depan kartu debit itu ada nama atau logo bank penerbit, ada keterangan debit, nomor kartu, dan tanggal kadaluarsa. Hampir sama dengan kartu kredit. Sedangkan di bagian belakang ada tempat tanda tangan, informasi bank penerbit, ada logo rekanan jaringan ATM. Nah, bedanya hanya logo rekanan jaringan ATM biasanya. Tapi secara umum bentuk dan ukurannya hampir sama. Ini adalah prosedur penerimaan kartu debit atau kredit di kasir. Bisa kalian baca, kalian pelajari. Ini adalah SOP ketika kita menerima pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu debit atau kredit. Jadi dengan cara-cara ini diharapkan kita bisa memilih mana kartu kredit asli, kartu debit asli, dan yang palsu. Biasanya dengan cara apa? Dengan cara misalnya yang pertama ini kita periksa fisik kartu kredit tersebut, cetakan nomornya, kartunya, dan lain sebagainya. Lalu cocokkan nomor kartu pada mesin EDC dengan nomor kartu pada fisik misalnya. Kemudian jangan lupa kita boleh berhak untuk meminta misalnya identitas dari si pembeli, misalnya KTP gitu, seperti itu. Nah, ini bisa kalian baca saja, kalian pelajari. Kemudian jika kalian sudah mempelajari tersebut, coba kalian rangkum dari pembelajaran kita yang awal tadi sampai ke yang akhir tadi. Jangan lupa tugas kalian adalah merangkum di buku catatan, kemudian foto dan kirimkan ke WA Bapak. Bapak tunggu ya tugas-tugas kalian. Ini saja pelajaran kita pada hari ini. Nanti kita bertemu lagi pada pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.